Assalamualaikum sahabat sehat. Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai bagaimana pengaturan makan untuk penderita diabetes mellitus atau biasa disebut dengan kencing manis. Penyakit diabetes mellitus atau kencing manis adalah penyakit yang ditandai dengan peningkatan kadar gula dalam darah melebihi normal, yaitu melebihi 126 mg per desiliter untuk kadar gula darah puasa dan lebih dari atau sama dengan 200 mg per desiliter untuk kadar gula sewaktu. Faktor-faktor resiko penyakit diabetes mellitus ini adalah yang pertama adalah faktor genetik atau faktor keturunan. Kemudian yang kedua adalah pola makan yang salah. Kemudian yang ketiga, stres. Kemudian yang keempat, kurang olahraga. Atau bisa jadi karena infeksi virus dari diabetes mellitus tipe 1. Kemudian, gejala-gejala penyakit diabetes mellitus adalah banyak makan, kemudian banyak minum, kemudian juga banyak kencing. Kemudian juga badan lemas, penurunan berat badan, kemudian ada juga gejala lain seperti luka sulit sembuh. Nah, bagaimanakah pengaturan makan untuk penderita diabetes mellitus? Yang pertama adalah tujuannya dulu. Tujuan pengaturan makan untuk penderita diabetes mellitus adalah yang pertama, memberikan makanan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, mempertahankan kadar gula hingga mendekati normal. Kemudian yang ketiga adalah mencegah terjadinya kadar gula terlalu rendah atau biasanya disebut dengan hipoglikemia karena dapat menyebabkan pingsan. Kemudian selanjutnya adalah mencegah komplikasi. Kemudian terakhir adalah menjaga berat badan tetap normal. Kemudian apa sajakah makanan-makanan yang perlu dihindari atau dibatasi maupun yang dianjurkan? Sebelumnya, pada prinsipnya, pengaturan makan untuk penyakit diabetes mellitus adalah 3C. C yang pertama adalah jadwal, yaitu jadwal makan untuk penderita diabetes, yaitu 3 kali makanan pokok dan 3 kali selingan. Hal ini diperlukan untuk mengontrol makan untuk penderita diabetes mellitus. Kemudian J yang kedua adalah jumlah, yaitu jumlah kalori yang dibutuhkan sesuai dengan yang dianjurkan. Untuk jumlahnya ini berdasarkan sesuai dengan kondisi masing-masing dari penderitanya. Kemudian J yang ketiga adalah jenis. Ini adalah jenis-jenis makanan apa saja yang dibatasi dan dihindari, ini perlu diperhatikan. Nah, sekarang makanan-makanan apa saja yang dianjurkan? Makanan-makanan yang dianjurkan yaitu sumber karbohidratnya adalah sumber karbohidrat arang kompleks seperti nasi, kemudian roti, singkong, kentang, ubi, dan sagu. Kemudian untuk proteinnya adalah protein yang rendah lemak. Ini seperti ikan, kemudian ayam tanpa kulit, kemudian tahu, tempe, kacang-kacangan, kemudian bisa produk susu skim yang susu rendah lemak. Kemudian selanjutnya sumber lemaknya adalah sumber lemak terbatas, yaitu sumber lemak yang mudah dicerna. Ini bisa memakai sumber lemak dari nabati, misalnya minyak dari minyak sayur seperti minyak kacang, kemudian minyak zaitun, kemudian minyak kedelai. Dan ini sebaiknya untuk cara pemasakannya lebih baik direbus, dikukus, dipanggang maupun di steam. Kemudian selanjutnya, makanan-makanan apa saja yang tidak dianjurkan atau yang dihindari adalah makanan-makanan yang mengandung gula murni, yaitu gula pasir, gula jawa, kemudian sirup, selai, dodol, dan makanan-makanan yang diawetkan atau yang dimasak, diolah menggunakan gula. Kemudian makanan-makanan yang mengandung lemak seperti cake, makanan-makanan cepat saji, goreng-gorengan. Kemudian makanan-makanan yang mengandung banyak natrium seperti ikan asin, telur asin, dan makanan-makanan yang diawetkan. Kemudian apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pengaturan makan bagi penderita penyakit diabetes mellitus? Yang pertama adalah penggunaan
karbohidrat yaitu hidrat arang yang dianjurkan sesuai dengan porsinya. Kemudian, hindari penggunaan gula murni. Kemudian, gunakan pemanis buatan seperti dalam bentuk kristal ataupun dalam bentuk tablet. Kemudian, perbanyak olahraga, perbanyak makan sayur-sayuran, dan selalu periksa atau cek kadar gula dalam darah secara rutin supaya mengetahui kadar gula dalam darah ini sudah turun atau belum. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum.